Assalamualaikum pemirsa, lebih-lebih tahu indahnya Ramadan kembali hadir dengan beragam informasi menarik untuk Anda. Bagi umat muslim, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini umat Islam berlomba-lomba meningkatkan ibadahnya karena Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda jauh lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Selain melaksanakan sholat wajib, ibadah sholat sunnah pun diperbanyak dengan harapan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kesempurnaan sholat, ada satu hal penting yang harus diperhatikan bagi umat muslim. Ya, arah kiblat yang benar menjadi salah satu syarat kesempurnaan ibadah sholat. Sholat dapat dilakukan dimanapun kita berada. Selama sudah memasuki waktu sholat fardu, maka umat muslim diwajibkan untuk segera melaksanakannya. Namun saat kita berada di lokasi yang tidak kita kenal atau tidak kita ketahui, bukanlah hal yang mudah untuk menentukan kemana arah kiblat yang akan kita tuju. Lalu bagaimana kita menentukan dan memahami arah kiblat yang benar? Pakai kompas bisa lihat dari matahari. Mataharinya terbit. Aku lihat dari kompas atau ada aplikasi di handphone kompas. Terlebih dulu saya nanya kali ya, nanya sama orang, otomatis penduduk sekitar seperti apa, kemana arahnya. Mungkin kalau yang lain bisa kompas, ya terutama sih pasti nanya lah, namanya nanya sama orang gitu. Kata kiblat berasal dari bahasa Arab al-qiblah yang secara harfiah berarti arah. Al-Manawi dalam kitabnya At-Taufiq Al-Muhimmat At-Ta'rif menjelaskan bahwa kiblat adalah segala sesuatu yang ditempatkan di muka atau sesuatu yang kita menghadap kepadanya. Jadi secara harfiah, kiblat berarti arah kemana orang menghadap. Nah, bagi kaum muslim, arah kiblat yang dituju adalah merujuk pada posisi di mana Ka'bah yang terletak di kota Mekah berada. Pada mulanya kiblat mengarah ke Yerusalem. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melaksanakan sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Namun Rasulullah lebih suka sholat menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Itu sebabnya Rasulullah sering sholat di antara dua sudut Ka'bah, di mana posisinya berada di antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Dengan demikian, Rasulullah SAW sholat sekaligus menghadap kiblat dan Baitul Maqdis. Setelah hijrah ke Madinah, hal ini tidak dapat dilakukan lagi oleh Rasulullah dan ia sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Rasulullah pun sering menengadahkan kepalanya ke langit menanti wahyu turun agar Ka'bah dijadikan kiblat sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya dengan menurunkan ayat 144 dari surat Al-Baqarah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dengan turunnya ayat tersebut, kiblat diganti menjadi mengarah ke Ka'bah di Mekah. Di Indonesia yang jauh dari Ka'bah di Mekah, penentuan arah kiblat menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa mengetahui arah kiblat secara terukur. Namun, adakah cara lain yang bisa digunakan untuk mengetahui arah kiblat secara benar? Jadi kita ada aplikasinya, kiblat. Jadi kita bisa tahu kiblat itu gampang. Waalaikumsalam. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Iya. Ngomongin kiblat lah. Kemarin di hotel kita nginep nggak ada arah kiblatnya. Tapi kita selamat dengan bawa aplikasi gadget yang ada aplikasi kiblat. Itu. Nah, ya. Pas Bapak tadi saya juga ingin tanya tentang memahami arah kiblat karena kan sebagian orang Indonesia juga kan karena suka tidak tahu arah kiblat Ya. seperti kemana gitu. Memang pada saat ini kita suka melihat kondisi di mana pada saat kita berada di dalam masjid, kemudian kita sholat menghadap kiblat. Sekarang kan udah canggih nih teknologinya nih. Ada kompas, ada Android yang isinya ada kompas langsung menuju ke Ka'bah. Terus kita lihat agak melenceng sedikit. Baiknya kita betulkan posisi kiblat kita. Kenapa? Karena memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lah hadapkan wajahmu kepada Syatrul Masjidil Haram, kepada kiblat di Masjidil Haram. Nah, ini adalah perintah dari Allah yang tentunya menjadi syarat sahnya sholat. Kalau kita menghadapnya bukan ke kiblat, maka sholat kita tidak diterima.
karena tidak memenuhi syarat daripada sahnya sholat. Nah, ada satu kisah begini, ada dua orang, mereka jalan di sebuah gurun padang pasir yang tandus, tidak ada tandanya kiblat kemana segala macam. Begitu masuk waktu sholat, mereka bingung nih menghadap kiblat kemana nih. Yang satu beristihad. Beristihad itu artinya dia memakai ilmunya yang dia pernah dapatkan di pendidikan dia untuk mencari-cari kemana kiblat. Dia lihat matahari, kemudian dia ambil hitung-hitung sekira-kira di mana arah barat itu, kemudian dia sholat. Lantas yang satu lagi pemuda ini tanpa ngambil pusing, dia sholat aja seada-adanya. Nah, kemudian pada saat berjalan ketemu dengan kabilah lain, kabilah ini tahu di mana arah kiblat. Ternyata si pemuda yang tadi beristihad, yang tadi berusaha dengan ilmunya, salah kiblatnya. Yang pemuda yang asal-asalan menghadap kiblatnya, dia yang benar kiblatnya. Lalu kemudian manakah dari dua orang ini yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata yang diterima sholatnya adalah yang beristihad dulu, yang pakai ilmunya dulu, yang berusaha dulu ngitung-ngitung di mana itu arah kiblat. Ini adalah patokan untuk kita bahwasanya kiblat itu penting, sehingga kita harus belajar juga bagaimana caranya mengambil posisi di mana kita menghadap kiblat. Nah pemirsa, ternyata ada cara dan hitungan tertentu loh agar kita bisa menentukan arah kiblat secara pasti dan benar. Berikutnya kita akan menyimak penjelasan dari ahli astronomi mengenai arah kiblat. Jangan kemana-mana ya, atau lebih-lebih tahu akan segera kembali. Ya pemirsa, memahami arah kiblat, kali ini saya berada di Masjid Cutmutia di kawasan Jakarta Pusat. Saya ingin melihat bagaimana posisi arah kiblat yang ada di Masjid Cutmutia. Nah, kalau gitu saya mau tanya-tanya nih sama pengurus Masjid di Cutmutia mengenai arah kiblat yang ada di masjid. Yuk kita tanya-tanya. Pak Dadang, memahami arah kiblat nih Pak. Kalau kiblat di Masjid Cutmutia itu sendiri Pak, memang apakah sudah serong atau bagaimana sih Pak dulunya? Pada dasarnya kiblat yang ada di Masjid Cutmutia adalah sesuai dengan kiblat-kiblat yang ada di masjid di sekitar Indonesia. Namun karena memang kondisi bangunan ya, yang ada, yang kebetulan menjadi Masjid Cutmutia itu arahnya bukan ke arah kiblat, barangkali ke arah barat, sehingga untuk penentuan arah kiblatnya itu disesuaikan dengan masjid yang ada. Nah beginilah bentuknya, seakan-akan nyerong gitu, tidak searah dengan bangunan. Nah kalau untuk awal nih Pak, bangunan Masjid Cutmutia itu seperti apa sih Pak dulu di zaman Belanda mungkin Pak? Bangunan ini memang mutlak ya dibangun oleh Belanda ya, ketika Belanda itu masih menjajah Indonesia, sehingga usianya pun sudah ratusan tahun gitu. Bagi umat Islam, arah kiblat memang sangat penting. Selain untuk kepentingan sholat, arah kiblat juga diperlukan untuk beberapa hal. Misalnya saat menunaikan ibadah haji, yaitu ketika tawaf, para jemaah harus menghadap ke arah kiblat. Seorang muslim yang meninggal dunia juga dimakamkan menghadap kiblat. Kita pun dianjurkan menghadap kiblat saat menjalankan kebajikan, seperti mengaji, berzikir, bahkan saat tidur dengan cara memiringkan badan ke arah barat. Kiblat itu adalah Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Ya. Jadi semua sholat di dunia arahnya ke sana. Ya. Arahnya ke sana. Tapi yang disebut dengan arah itu adalah jarak terpendek. Ya, jarak terpendek. Misalnya dari Jakarta jarak terpendek ke sana. Kalau ke sini kan terlalu jauh. Maka arah kiblat dari Jakarta itu ke barat serong 25,1 derajat ke arah utara. Yang menarik adalah di Amerika Serikat, seperti di Los Angeles misalnya, orang membayangkan, kita lihat di sini, orang membayangkan arah kiblatnya itu ke utara, ke selatan, atau ke barat, atau ke timur.
Tapi ternyata karena bumi kita pepat, jarak yang paling dekat itu ke arah utara miring ke sini. Jadi arah masjid itu ke sini, bukan ke barat, bukan ke timur. Karena per definisi bahwa jarak terdekat, ya, arah dari jarak terdekat ke Ka'bah. Secara tradisional kita menggunakan kompas. Kompas yang kita sudah tahu dalam perhitungan arah ke arah Ka'bah itu berapa derajat. Yang kedua adalah dengan menggunakan posisi matahari, ya, kemudian menggunakan alat teodolit. Itu juga bisa menentukan arah kiblat, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan memakai aplikasi Google Earth atau kiblah locator, ya. Ada metodologi yang sangat mudah menggunakan kapan posisi matahari tepat berada di zenit atau di puncak langit Ka'bah. Secara akurat ada 2 kali dalam setahun. Yang pertama, setiap tanggal 27 Mei pukul 16.18, ya, 16.18 WIB. Jadi kalau wilayah Wita itu 17.18, ya. Nah, kemudian pada saat itu, ya, posisi matahari tepat berada di zenit Ka'bah, sehingga tidak ada bayangan di Ka'bah. Dan setiap benda tegak, dimanapun berada, yang disinari oleh matahari pada saat itu, misalnya benda tegak itu bisa jendela, bisa tiang, bisa pintu, ya, kemudian bisa lubang angin, itu akan memberikan bayangan yang bayangannya itu membelakangi arah kiblat. Kita cek saja di situ. Ya, apakah sajadah kita itu sejaran atau berimpit atau tidak? Ya, apakah masjid kita itu bangunannya searah atau tidak? Itu mudah sekali. Siapapun bisa melakukan, ya, mengecek. Sekali lagi, kalau memang ada perbedaan, jangan rubah masjidnya, geserkan safnya, sesuaikan dengan bayangan tadi. Nah pemirsa, ternyata menentukan arah kiblat bisa dilakukan dengan beberapa cara. Namun yang paling penting, arah kiblat yang benar tentunya akan mendukung ibadah yang dilakukan umat muslim di kawasan yang memang sangat jauh dari posisi Ka'bah di Mekah. Jangan kemana-mana, kalau lebih-lebih tahu indahnya Ramadan, akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.